cacar, nggak ada bintik-bintik putih macam kita cacar. Iya. Kemudian gerakannya lincah, nggak diem aja. Kemudian kumisnya lurus, nggak putus-putus, nggak keriting Nggak keriting Pak ya? Nggak jarang-jarang gitu. Kalau yang sakit dia putus kumisnya, kemudian keriting, ringkel, terus mulutnya pun sariawan. Itu ciri yang sakit. Putih dia, mulutnya putih. Itu sariawan. Kumisnya jarang-jarang. Kumisnya itu ini kan dari besar ngecil gitu kan. Iya, itu Nah kalau dia apa namanya sakit, dia putus, ada pendek kumisnya, nggak panjang ini. Itu berarti dia sakit. Ini serius ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di Mr. Bin Channel. Balik lagi nih ya di segmen Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif. WD sekarang, alhamdulillah episode kali ini kita di tahun yang baru dan harapan baru dan doa-doa yang baru 2021. Jadi teman-teman ya, kebetulan hari ini saya bersama tim berkesempatan ngobrol nih ya teman-teman ya, ngobrol bareng, ngobrol hangat dengan beliau. Siapakah beliau ini? Nanti kita bakal tanya-tanya, kita bakal ulik-ulik beliau. Dan seperti bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di belakang saya ataupun di samping kanan kiri ini udah banyak tempat apa, saya juga belum tahu nih teman-teman. Di rumah juga belum tahu. Nah, jadi tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, nah. Jadi halo Bapak. Ya, selamat pagi Mas Nanda. Iya, selamat pagi Pak. Pak, kalau boleh tahu, boleh kita kenalan dulu deh? Iya, boleh. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Juli Nur Sandi. Bapak Juli. Iya. Oke, Bapak Juli ya teman-teman. Nah, jadi Bapak Juli ini adalah dosen, benar? Iya. Dosen sekaligus founder Budik Damber ya Pak? Iya, betul. Budik Damber itu apa? Nanti beliau saja yang menjelaskan. Maaf Pak, boleh nggak kita buka maskernya gitu? Oh gitu. Biar nonton di rumah. Iya. Boleh. Oke, nah inilah dia Bapak Juli. Oke, Pak. Sebenarnya Budik Damber ini apa sih Pak? Iya. Sebenarnya. Terima kasih Mas Nanda kedatangannya di lokasi kami yang sederhana. Jadi Mas Nanda, Budik Damber ini adalah singkatan budidaya ikan di dalam ember. Jadi Budik Damber gitu ya. Oke. Jadi kategorinya ini adalah aquaponik. Oke. Aquaponik itu adalah sistem budidaya ikan plus tanaman. Oke. Nah, kebetulan memang datangnya ini tanamannya lagi persiapan untuk diganti untuk kangkungnya karena memang musim hujan. Sudah ketuaan, kita banyak yang dicabut, tapi ada sebagian yang masih bisa ada. Kita lihat. Oke. Nah, untuk budidaya dalam ember ini sendiri ya Pak, jenis-jenis ikan apa aja yang dibudidayakan oleh Bapak? Ya, jadi untuk Budik Damber ini ikannya itu ikan-ikan yang tahan oksigen rendah, Mas Nanda. Oke. Oksigen rendah itu artinya ikannya ketika oksigennya sedikit, dia tetap bisa hidup. Antara lain ikan betok, ikan sepat, ikan gabus, ikan gurame, ikan patin. Nah semuanya ada di sini. Semuanya berarti ada di sini. Yang lebih dominan apa Pak? Rata-rata masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu peliharanya yang termudah itu ikan lele. Ikan lele. Ikan lele karena kelebihannya adalah tumbuhnya cepat, kepadatannya bisa tinggi, sehingga dengan satu ember aja bisa cepat panen dan banyak panen. Oke, nah untuk bahan-bahan ikan ya saya bilang Pak, bisa dibilang gitu. Untuk suppliernya sendiri kita dari mana Pak? Apa Bapak memang dari dulu memang sudah dari struktur keluarga memang sudah mempelajari ini semua atau memang gitu? Ya, jadi kenapa kita buat budidaya ikan di dalam ember? Karena memang saya ngajarnya perikanan gitu ya. Oke. Ngajarnya perikanan. Kemudian teknologi untuk budidaya ikan lele
itu memang sudah satu liter air bisa menghidupin 1 ekor ikan. Oke. Sehingga memang pikiran kita kalau kita bisa menanam tanaman di dalam pot Ya. dan bisa dipindah-pindahkan, Ya. bisa ditaruh di atas atap, tidak butuh lahan yang Yang luas. luas. Kayaknya budidaya perikanan harus menciptakan wadah juga, yang wadahnya kecil, bisa dipindah-pindahin, bisa ditaruh di atap, bisa orang yang punya lahan yang kecil pun tetap bisa budidaya ikan gitu, dan biayanya murah. Biayanya murah. Mm-mm. Oke. Nah, jadi semua jenis ikan dan perawatannya nih Pak ya. Kita ngobrolin soal perawatannya. Perawatannya sendiri ini membutuhkan tingkat kesulitan yang tinggi nggak? Enggak. Kalau budidaya ikan di dalam ember enggak sulit. Oke. Biayanya juga murah Murah. dan mudah. Nah, biaya mudah, bisa dilakukan oleh semua orang, bisa ditaruh digunakan di lahan Di sempit, lahan yang sempit ya. di perumahan penduduk, daerah sulit air. Bahkan ini juga kita rekomendasikan untuk daerah pasca bencana. Oke. Jadi teman-teman di daerah pasca bencana sepertinya akan lebih baik kalau bantuannya itu bukan berupa ikan langsung, tetapi peralatan yang sederhana ini. Jadi sembari mereka pelihara ikan, sembari belajar, terus hasilnya bisa dinikmatin. Sehingga setelah bencana mereka kan dapat pengetahuan tambahan gitu. Oke. Nah Pak, dari tahap makan lah ya, pangannya sendiri, biasanya menghabiskan berapa kilo ini sih makanan untuk ikannya sendiri? Jadi Mas Nanda, satu ember ini kan 80 liter. Oke. Embernya 80 liter, kita isi air 60 sampai 70 liter. Jadi seleher ember ini aja diisi air. Nah, 60 sampai 70 liter itu bisa dimasukkan, rekomendasi kami 60 sampai 100 ekor ikan lele. 100 ekor lele. Nah, nanti pakan yang diberikan itu habisnya kurang lebih 4 kilo 4 kilo sampai 6 kilo gitu ya. Oke. Nah, nanti 4 sampai 8 kilo maksud saya. Ya. Ikannya panennya 3 sampai 6 kilo. Dalam satu ember. Nah, dalam satu ember ini Pak, pernah nggak kejadian ya sempat modern semua atau mati semua? Pernah sempat nggak sih? Ya. Jadi kalau teman-teman yang belum biasa pelihara ikan, itu biasanya memberi makannya terlalu banyak, Mas Nanda. Oke. Sehingga makan yang terlalu banyak justru akan jadi racun bagi ikan. Itu bisa mati semua satu ember. Karena saya memang orang perikanan, sudah tahu batas mana memberi makan, nggak terlalu banyak, ya kematian bisa diturunkan. Misalkan bisa 95% tahap ikan yang hidup. Oke, Pak. Awalnya Bapak tertarik dengan budidaya seperti ini dan bisa ada pemikiran menciptakan seperti ini. Itu berawal dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau idenya itu dari tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Oke. Tabu lampot kan menanam bunga, menanam tanaman dalam pot, menanam tanaman buah dalam pot. Dengan berbagai macam kelebihannya, tanaman ketika orang kita di kota gitu ya. Di kota itu nggak ada tempat nanam lagi. Ya benar sekali. Tetapi orang tetap bisa panen jeruk, kelengkeng, tanaman buah dengan menanam dalam pot. Tinggal potnya aja. Ada yang potnya kecil, ada yang pakai drum gitu kan, drum dipotong gitu kan. Nah, itu punya kelebihan, bisa kita pindah-pindahkan. Ketika mau ada hajatan, pohonnya nggak ditebang tapi dipindahin gitu kan. Oke. Pindahin potnya. Nah, perikanan belum ada yang bisa dipindah-pindahin, yang portable seperti itu. Nah, untuk itu kayaknya bagus kita rancang. Bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan sayuran, bisa menghasilkan tanaman dengan satu wadah yang kecil, semua sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, nah jadi multifungsi ini kan kalau bisa saya lihat ya Pak ya, ini kayaknya ada arang ya, arang. Nah untuk gunanya arang dalam ember ini gimana? Jadi arang ini Mas Nanda fungsinya untuk menyerap gas racun yang hasil dari kotoran ikan. Itu biasanya berupa amonia
NH3, H2S, asam sulfida ataupun gas metana. Ketika terlalu banyak dia bisa mematikan ikan. Ketika ada arangnya, selain untuk media tumbuh tanaman kangkung, Iya. dia juga bisa menyerap gas racun. Oke. Jadi memang ya Deng, memang ya teman-teman yang kita bisa dilihat juga di luar sana memang kangkung juga memang di air memang bisa berkembang Pak ya, Iya, tanpa harus betul. di tanah ya. Iya. Iya, jadi gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk penampakan kangkung Ya. dan sebagainya nanti bisa dilihat di sumber di media Media internet Bapak. gitu ya, karena kebetulan memang lagi kosong tanaman Oke. untuk kangkung. Jadi gitu ya teman-teman ya, gila sih, keren banget ya Pak. Kita mainin ini udah berapa lama sih? Budik Damber itu sejak tahun 2015, Mas Nanda. 2015 sampai Ah. terbilang sekarang hampir masuk 5 tahun lebih ya. Heeh. 5 tahun lebih. Oke. 5 tahun lebih. Pak, kita sudah memiliki cabang kah? Jadi memang Budik Damber ini adalah sebenarnya kita bagi-bagi ilmu, Mas Nanda. Iya. Jadi kita melakukan, oh ternyata ada manfaatnya. Terus kita share. Oke. Kita share, ternyata direspon seluruh Indonesia juga bagus. Oke. Sehingga tiap daerah biasanya mereka membuat kelompok-kelompok untuk memudahkan pemula-pemula untuk belajar. Oke, berarti memang Bapak juga memang selaku pelatih juga ya? Iya, Oke. biasa menjelaskan juga kalau COVID ini kan kita Iya. pelatihannya online saja. Online saja. Pak, untuk seperti ini kan pasti dijual perbelikan kan? Atau tidak? Untuk teman-teman di Indonesia Ya. itu biasa menjual belikan di media jual beli online gitu ya. Oke, Jadi ketika ketik di media online itu Budik Damber, ada yang banyak yang dagang. Tapi kalau saya memang fokusnya hanya untuk berbagi ilmu. Oke. Wow, ya keren banget ya teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri. Nah, ikutin Bapak Juli ini dari prosesnya. Kita ngomongin range boleh nggak sih Pak? Boleh. Boleh ya. Dari awal terjun ke dunia ini nih, Hmm. sampai dengan sekarang bisa dibilang cukup lumayan lama. Hmm. Oke, untuk masalah budget kira-kira berapa Pak? Jadi untuk buat media seperti ini sebenarnya modalnya itu cukup 120.000. 120.000. Sampai panen ikannya. Oke. Tapi tergantung daerahnya. Ketika daerahnya di Jakarta dan sebagainya justru harga ikannya lebih mahal. Benihnya. Nanti kita praktek gitu ya. Iya, siap. Jadi kalau di daerah kota biasanya embernya murah. Tapi daerah kota ikannya yang mahal, bibit ikannya. Nah kalau di desa embernya yang agak mahal tapi ikannya murah. Ikannya murah. Okay. Jadi modal untuk membuat ini kurang lebih 100 sampai 120.000 bisa sampai panen. Bisa sampai panen Pak. Itu untuk biaya ikan, biaya ember, biaya pakan, biaya areng dan sebagainya. Oke. Pak, ini kan sekarang lagi musim hujan ya Pak. Dalam kondisi alam yang seperti ini, cara untuk melihat dia over dari airnya sendiri tingkat gimana sih Pak? Jadi kalau kita ini kan nggak ditutup ikan, nih. Ini kan nggak ditutup nih. Ya. Gimana itu? Jadi kalau musim hujan nanti kita tidak boleh meletakkannya di bawah genteng, di bawah cucuran genteng. Oke. Karena nanti ketika di bawah genteng nanti airnya terlalu banyak yang masuk. Kalau terlalu banyak nanti bisa mematikan ikan karena bisa merubah pH air gitu. Iya. Nah ketika di tempat lapang seperti ini nggak apa-apa Mas Nanda. Jadi airnya ketika hujan pun mungkin ketika terlalu banyak bisa bleber dari samping. Bisa bleber dari samping Pak ya? Bisa bleber dari samping nggak masalah. Nah ketika kita nggak mau melebar ini bisa dibolongin dikit kecil supaya airnya nggak terlalu tinggi, dibolongin gitu ya. Jadi ketika airnya naik airnya ngalir dengan sendirinya. Jadi kalaupun di ruang terbuka tidak masalah. Justru ini sudah terlalu rapat, jadi tanamannya nggak terlalu bagus. Ini sudah panen ya? Sudah panen ya? Harusnya ini ditebang lagi, jadi sinar matahari full. Kalau semakin full matahari makin bagus ikan dan tanamannya. Pak, selain kita lagi kegiatan seperti ini kan Bapak nih dosen ya Pak ya? Iya. Dosen. Banyak nggak sih Pak mahasiswa Bapak yang pengen belajar dengan Bapak kesini langsung gitu? Iya.
Banyak, Pak. Jadi banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa perikanan yang datang, Oke. bahkan mahasiswa dari luar daerah juga, Daerah juga datang. Mereka ada yang konsultasi pengen membuat, ada yang konsultasi ingin penelitian, ada yang pengen konsultasi untuk KKN gitu kan. Iya. Sering kali datang. Datang ke sini. Oke. Nah, dan gini ya teman-teman, menurut fakta yang Mr. Bin dapat, kita sudah banyak dapat penghargaan, Pak. Kalau penghargaan lomba inovasi daerah aja Oke. 2019. 2019 penghargaannya itu. Oke. Nah, kalau saya lihat dari kasat mata saya, di belakang saya ini kayaknya lagi main lebah gitu ya, Pak. Iya. Bisa dijelasin nggak sih, Pak? Ya, Mas Nanda. Jadi sebenarnya Mas Nanda, saya tertarik untuk mengembangkan konsep untuk urban farming. Jadi pertanian perkotaan gitu ya. Jadi kalau di kota sepertinya bukan tidak bisa untuk tetap melakukan kegiatan pertanian. Iya. Termasuk Budik Damber. Nah, 2 tahun yang lalu kita belajar tentang lebah. Ya. Jadi lebah itu kalau di desa bisa besar, maksudnya berpotensi ekonomi dan macam-macam gitu ya. Nah, ketika dibawa kota seperti apa? Jadi memang kita melihat perkembangan untuk lebah madu, khususnya trigona yang nggak nyengat gitu ya. Oke. Lebah madu yang nggak nyengat di tengah kota. Ya, nah, Pak, tadi Bapak sempat ngomong lebah yang tidak menyengat. Berarti memang ada berapa jeniskah lebah di Indonesia ini, Pak? Yang Bapak tahu? Jadi lebah itu ada 2 jenis, Mas Nanda. Oke. Ada lebah penyengat atau sting bee gitu ya. Iya. Jadi dia itu dibudidayakan lebih dahulu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biasanya rasa madunya itu manis. Oke. Yang kedua, yang biasa dijual-jual pinggir jalan. Oh iya, Botol-botol gitu ya. Saya sering Kalau lihat, ke Pesawaran, kalau ke Waikanan gitu ya. Ke Sukarame juga ada. Nah, untuk lebah madu kurang lebih baru munculnya sekitar 5 tahunan ke belakang. Oke. Lebah madu tanpa sengat gitu ya. Memang jenis lebahnya juga berbeda. Jadi dia tidak menyengat, cuma dia menggigit seperti semut. Dia ada mandibula. Tapi lumayan itu, Pak, kalau kena sentuh. Lebih pedes semut gigitnya. Okay. Nanti kita coba digigit ya. Seperti apa. Nah, lebah jenis kedua ini baru muncul 5 tahunan ke belakang dan lebih disenangi oleh pembudidaya lebah karena memang dia tidak pindah-pindah. Dia lebih stay bertahun-tahun di dalam kota itu nggak apa-apa. Kalau lebah madu dengan sengat, dia hobi pindah-pindah. Terganggu dikit pindah dia. Pak, untuk secara pembuatan sarangnya, Pak, lebah ini kan biasanya saya lihat kan di atas pohon tuh. Katanya lebih bagus mana, Pak? Lebih bagus kita membuat sarangnya atau memang dia terbentuk sendiri sebenarnya? Jadi perbedaan antara lebah penyengat sama yang tidak menyengat atau stingless bee dari sarangnya. Kalau lebah penyengat itu biasanya membuat sarang terbuka dia. Terbuka, ya benar sekali. Nggak di dalam kotak. Oh. Jadi dia membuat di dahan tertentu dia buat. Nah, kalau untuk lebah madu tanpa sengat, dia di dalam pohon yang ada rongganya. Pohon, lapuk tengahnya, ada gerowongnya, dia masuk ke dalam situ. Dia membuat sari-sari di situ. Pak, untuk dari segi panennya sendiri, dari madunya sendiri, madu ini berapa lama kita harus panen? Ya, jadi kalau yang kita kembangkan di saya ini namanya jenis Trigona hitama gitu ya. Jadi dia panjangnya sekitar 6 mili sampai 9 mm, hampir 1 cm. Tapi kalau yang Trigona hitama 6 mili lah, 5 sampai 6 mili. Panennya kalau di kampung, kalau di daerah pedesaan itu bisa 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan sekali. Nah, untuk satu kotak ukuran seperti itu gitu ya, medium lah ya. Itu bisa 500 mili, 600 mili untuk di kampung. Nah, ketika dibawa ke kota memang produksinya jadi turun. Karena memang keterbatasan tanaman,
Jadi lebah ini butuh tiga jenis bahan, Mas. Ada Apa aja madu, tuh? Oke. kemudian ada serbuk sari, kemudian ada getah-getahan. Oke. Semuanya itu dari tanaman Dari gitu. tanaman. Kalau di kota kan sedikit tanaman Sedikit variasinya, tanaman untuk bunganya, getahnya dan sebagainya. Iya. Jadi 3 bulan dari percobaan kami ini paling cuma menghasilkan 300 mili sampai 500 mili. 3 bulan sekali. Oke. Harusnya kalau di desa kan 3 minggu 3 sampai minggu? sebulan sekali. Iya, bisa iya. panen. Pak, untuk sarang lebah ini sendiri, Pak, sama tidak dengan proses seperti ikan-ikan ini? Contohnya dikasih makan juga atau memang dilepasin aja memang? Ya. Kita masang sarangnya aja, gimana sih, Pak? Jadi salah satu ketertarikan kami kenapa mengembangkan lebah di tengah kota, karena kalau kita punya lebah ini, Mas Nanda, sama aja kita punya tuyul. Oke. Kita tetap tidur, dia pagi-pagi jam 6 tuh udah bangun, udah nyari makan. Oke. Jadi memang kita nggak ngasih makan Mhm. secara khusus, tetapi untuk membantu supaya dia tetap menghasilkan madu, kita butuh menanam tanaman, antara lain ini yang merah-merah ini. Itu namanya air mata pengantin. Kenapa ditanam? Karena sepanjang tahun dia berbunga terus. Oh, air mata pengantin. Ya, AMP. Air mata Air pengantin. mata Terharu, pengantin. Pak ya. Nggak tahu juga ini kenapa. Nah, Kan pengantin, air mata pengantin lah ya. kayaknya pengantinnya dijodohin. Oh, dijodohin lah ya. Iya, Pak, doain aja. Oke. Kita lagi akan praktek pemirsa gitu ya. Praktek bagaimana cara memberi makan ikan. Ya. Jadi Mas Anda boleh diambil. Iya. Nah, gitu. Kasih pelan-pelan. Iya. Kasih pelan-pelan gitu. Tuh kan, jadi kalau terlihat di awal pemberian itu responnya kenceng, rebutannya kenceng. Jadi macam Mas Nanda pergi ke hajatan kan masih lapar-laparnya tuh. Lagi Rebutan. gagah-gagahnya apa ya? Artinya dia masih lapar. Nah terus dikasih lagi, Untuk ngasih makannya sendiri, Pak, sehari minimal berapa kali? bisa 2 kali, bisa sampai 3 kali. Oke. Tapi harus ini terjadwal. Terjadwal ya? Jangan loncat-loncat, jangan pindah-pindah Berarti jam. memang nggak 1 minggu itu nggak full berarti, Pak? Jadi sehari bisa 2 kali. Kalau pilihannya 2 kali, 2 kali terus setiap hari. Nah, biasanya kalau untuk makanan ikan sendiri ini, Pak, biasanya habis berapa? Habis berapa kilo? Kalau untuk sampai panen 2 bulan sampai 2 bulan setengah, makannya tuh bisa habis 4 kilo sampai 8 kilo. Ini masih lapar nih Mas. Oh, masih lapar? Oh, terus, Pak? Jadi hentikan ketika dia sudah rebutannya udah gak kencang. Oh, kalau ikan ini umurnya berapa bulan? Kalau yang ini baru Berapa bulan? 3 minggu. Sudah kayaknya, Pak ya? Sudah cukup ya? Apalagi, Pak? Masih. Masih. Oke. Nah, kalau yang ini udah agak besar, pakannya yang besar. Oh, yang ini, Pak ya? Maaf, Pak ya? Ini, Pak ya? Jadi ketika ikannya udah besar, pakannya pun Besar, Pak ya? yang besar. Kalau saya ngeliat dari segi warnanya beda kayaknya, Pak ya? Ya. Jadi warna ikan itu bisa hitam, bisa bening putih, seperti gara-gara faktor dari warna airnya. Oh. Kalau airnya keruh, biasanya ikannya warnanya memudar, nggak hitam lagi. Ini udah respon lemah nih kayaknya, Pak. Ya, jadi dia kalau musim hujan biasanya nggak mudah lapar. Jadi makannya juga sedikit. Kenceng. Nanti Ini kita ada nggak berikan. sih, Pak? Maaf, Pak. Yang ini ikan tambakang ini, tambakan. Dia agak malu. Dia agak malu kalau kita pergi baru. Ya Mas Nanda, kita mau contohkan ke pemirsa pemilihan benih yang bagus. Jadi kita serap dulu. Ya, jadi teman-teman ya, jadi Bapak Juli lagi proses pengambilan benih, Pak ya. Gigit nggak, Pak? Enggak. Nggak ya? Saya takut, Pak. Jadi teman-teman, jadi kalau kita beli benih di pasar untuk iya. dibesarkan, jadi kita pilih ikan yang sehat. Ciri ikan yang sehat antara lain Bisa dibilang dari mana, Pak? Dilihatnya dari mana kalau sehat atau enggaknya?
dari kulitnya itu nggak ada cacar, nggak ada bintik-bintik putih macam kita cacar. Iya. Kemudian gerakannya lincah, nggak diem aja. Kemudian kumisnya lurus, nggak putus-putus, nggak keriting. Nggak keriting Pak ya? Nggak jarang-jarang juga. Kalau yang sakit dia putus kumisnya, kemudian keriting, wrinkle, terus mulutnya pun sariawan. Itu ciri sakit. Putih dia, mulutnya putih. Oke. Oke Mas Nanda, kita udah di depan sarangnya lebah madu. Langsung Pak ya? Jadi ini pohon asli Mas Nanda. Oke, Pohon iya. asli. Pohon asli, jadi ada pemburu lebah madu yang sengaja mengambil koloni, namanya koloni lebah itu di hutan. Oke. Jadi dia tahu ada sarangnya, ciri ada sarang ini ada corongnya nih. Oke. Ini tempat keluar, tempat pintu keluar, pintu masuk. Oke, berarti memang kalau setiap pohon ada ininya, berarti memang di dalamnya memang ada lebah. Ya, ketika ada corongnya ini. Seperti ini ya. Nah, jadi dia pemburu di hutan itu menebang biasanya 1 meter ke bawah, 1 meter di bawah pintu atau corong, 1 meter di atasnya. Dipotong pagi-pagi atau siang hari, dia kan merubung-rubung nanti. Nah, nanti dibiarkan, ketika sore hari maghrib dia pulang kandang semua, masuk ke dalam semua, baru ditutup, baru malam-malam dipindahkan. Maghrib pulang Pak ya? Dia masuk semua, nggak ada yang keluyuran lagi kalau maghrib dia. Ya. Nah, jadi susunan di dalam sarangnya ini itu ada tempat telur. Kemudian dari 1 meter di atas ini kita potong pelan-pelan pakai gergaji. Kita potong sampai ditentukan bahwa ini sudah tempat madu. Pelentakan madu itu dipotong. Nah, di atasnya ini namanya stup atau kotak. Ini buat apa Pak? Ini kotak. Nah, kotak atas ini fungsinya untuk meletakkan madu dari lebah ini, supaya ketika kita panen nggak susah. Jadi memang ini dipotong sehingga tempat meletakkan madunya nggak ada, karena dia terpaksa dia meletakkannya di kotak madu atas ini. Seperti ini. Nah, mau kita buka gitu ya. Jadi kita siap-siap, nanti dia hobi berhubungi rambut Pak ya? Nah teman-teman, di dalamnya ini termasuk yang baru gitu ya, termasuk yang baru. Ini nggak apa-apa Pak, langsung dibuka gini Pak? Ya nggak apa-apa. Termasuk yang baru, ini baru 1,5 bulan di sini. Jadi ini belum ada kantong madunya. Iya. Belum ada kantong madunya di sini. Nanti kita coba yang di sebelah. Jadi pemirsa, untuk ini ada rangkaian jaring-jaring. Untuk apa itu Pak? Dia ketika memang musim madu, nanti pot-pot madunya letakkan di jaring-jaring sini. Nah, ini masih kosong, Mas Nanda. Kosongnya itu bisa karena musim, bisa karena memang dia terlalu dekat dengan antar kotak. Mudah-mudahan di sebelah itu lebih banyak ya. Iya Pak. Pot madunya. Jadi kita belum dikerubungin di sini. Berarti ini termasuk jenis madu hitam ya Pak? Atau madu yang biasa? Warna madu itu tergantung jenis musim. Oke. Kalau bunga tertentu warnanya jadi hitam. Kalau bunga tertentu agak jernih. Bunga tertentu rasanya beda. Tergantung musim, tergantung lokasi. Kita buka yang ini ya Mas Nanda. Di sana tadi kita belum beruntung gitu ya. Lah ya Pak ya. Lagi kosong. Mudah-mudahan ini luar bisa biasa kita luar dalam. bisa kasih contoh ke pemirsa mana kantong madunya. Ini apa nih Pak? Ya, ini getah yang dia kumpulkan, namanya propolis, yang bisa dijadikan obat ketika sudah Oke. masuk pabrik, masuk pengolahan. Nah ini Mas Anda. Jadi ada yang masih kosong pot madunya ini. Pot madunya masih kosong. Ada pot madu yang sudah ditutup. Pot madu yang masih kosong
itu belum dia isi dengan madu. Tapi nanti ketika sudah penuh, nanti dia tutup. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Tadi udah ngobrol soal ikan dalam ember, terus itu kita juga udah ngobrol tentang lebah. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan silahkan Bapak Juli kasih closing statement untuk para pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mas Anda. Terima kasih udah mampir di tempat kami yang sederhana. Jadi teman-teman seluruh Indonesia dari channel Mas Nanda, apa tadi? Mr. Bean. Ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman tetap kreatif, apapun lokasinya, walaupun sempit, walaupun kecil, kita tetap bisa berkreasi. Bisa tentang ikan-ikan, budidaya ikan, Mas Nanda, bisa juga lebah madu. Walaupun memang produksinya ketika di tengah kota belum sebaik kalau di desa. Nah, jadi tetap gelutin apapun pekerjaan kita, walaupun kecil, tapi geluti dengan serius. Saya pikir itu nanti akan memberikan manfaat bagi kita. Mas Nanda. Baik, siap. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe dan channel ini, dan support gue terus. Bye.